Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini mari kita dengarkan sapaan Tuhan di tanggal 20 Juni 2020 di hari Sabtu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam buat kita. Nats firman Tuhan yang menjadi sapaan Tuhan buat kita di hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang upah melayani Tuhan, berbicara pelayan, itulah yang menjadi topik sapaan Tuhan buat kita hari Sabtu ini. Saya angkat kebenaran firman ini dengan tema upah melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu setiap pekerjaan so pasti patut mendapatkan upahnya. Ini adalah prinsip Alkitabiah. Ini juga adalah hak dari setiap orang yang telah mau melakukan kewajiban dan tugasnya. Upah adalah hasil atas akibat dari suatu perbuatan, entah itu bersifat material maupun yang imaterial. Perhitungan upah telah dimulai pada masa Abraham, saudara-saudara, yaitu bapa segala orang yang beriman, seperti yang tercatat di dalam Kejadian 15 ayat 1 yang berkata, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Allah kita adalah Allah yang kaya dengan rahmat dan sumber segala berkat dan sumber segala sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar memanggil untuk mengangkat martabat atau harga diri Abraham, tetapi ia juga menghargai tiap usaha Abraham dalam mematuhi perintahnya. Loyalitasnya, dedikasinya, dan kinerjanya dicatat, saudara-saudara, dan diberi nilai atau dihargai dalam bentuk upah yang pantas untuk diterima dalam pandangan duniawi dan surgawi. Ini saudara-saudara luar biasanya. Hal yang sama juga berlaku kepada pelayan di gereja saat ini. Gereja menjadi ladang Tuhan, saudara-saudara, tempat bekerja hamba-hamba Tuhan. Sebagaimana para imam dalam perjanjian lama, mereka bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya kebaktian umat. Mereka juga bertindak sebagai juru damai, atau bisa dikatakan juru pendamai antar umat dengan Allah. Memimpin, merawat yang sakit, melaksanakan diakonia, marturia, dan koinonia. Saudara-saudara, bisa dikatakan mereka
bertindak sebagai perawat yang sakit, memelihara, menuntun pertumbuhan rohani, bahkan bertanggung jawab atas kekudusan umat di hadapan Allah kita. Karenanya, melalui renungan saat ini, kita sebagai jemaat Tuhan diberi tugas dan tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan atau keperluan para pelayan Tuhan. Jangan pernah membencinya, saudara-saudara, melainkan memperlakukan para pelayan Tuhan dengan baik serta memperhatikan kebutuhannya. Karena memang mereka mendapatkan penghidupannya dari pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun kalau kita melihat realita kehidupan dalam perjalanan kehidupan ini, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mendapatkan penghormatan, yang tidak mendapatkan penghargaan, bahkan ada banyak yang disepelekan, saudara-saudara. Namun, kita harus mengingat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Harun ketika ia bersikap tidak benar, bersikap tidak baik kepada Musa. Dia pun mendapat penyakit kusta. Artinya bagaimanapun ketidakbenaran hamba Allah itu adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika dia bersalah. Bukan menjadi hak dan wewenang dari jemaat, kaum awam untuk mempersalahkan, mencemooh, menghakimi hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah parhalado na pinilit ni debata. Tidakkah ada dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, ada banyak saudara-saudara yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Artinya menjadi hamba Tuhan itu tidak main-main, tidak asal-asal. Kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan, itu berarti pilihan Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari seizin Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya ketika peristiwa yang tidak baik terjadi kepada Harun oleh dikarenakan sikapnya kepada Musa, kita diajak untuk selalu bersikap yang baik kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Karena mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya. Pekerjaan pelayan Tuhan di mana? Ladangnya di mana? Gereja. Tentu hamba Tuhan harus mendapatkan upah kebutuhan hidupnya dari ladangnya, yaitu gereja. Selagi Tuhan berikan berkat kepada setiap jemaat untuk bisa berbuatlah yang baik selalu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan saat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bagian mereka dari mezbah itu. Mari tetap bersikap baik kepada pelayan-pelayan Tuhan, karena mereka adalah pilihan Tuhan. Yakin dan percaya, setiap perbuatan kita yang baik akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang hidup, Bapa yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di hari ini, yang menyapa kami, agar kami mau menghargai setiap pelayan-pelayan Tuhan.
dan memberikan yang terbaik, upah dari pelayanan mereka. Tuhan Yesus yang baik, meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat, bertumbuh dan berakar di dalam hidup setiap yang mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita.